Kembali bersama saya Nuruddin Zaini dalam program Tasbih Idul Fitri. Pemirsa Batam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna yang keempat tadi adalah ketika kita sudah memasuki bulan Syawal ini, apa yang mesti kita harus lakukan karena Syawal itu adalah meningkat. Mestinya di bulan Ramadan kita sudah banyak mengkaji, mendengar, melihat, bahkan menyimak kajian-kajian ilmu. Berarti salah satunya adalah di bulan Syawal harus meningkat ilmu kita, karena kita sudah banyak dengerin kultum sebelum buka, dengerin kultum sebelum tarawih, kajian subuh dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, yang meningkat itu apa? Yang meningkat itu adalah amal dulu. Mungkin kita di Ramadan kemarin kita melaksanakan sholat tarawih 11 rakaat atau 20 rakaat, maka mestilah di bulan Syawal ini jangan berhenti dengan cara apa? Bukan tarawih tapi qiyamul lail, tahajud, sholat tasbih, sholat awabin, kemudian sholat hajat atau sholat taubat. Lalu yang ketiga yaitu meningkat iman. Iman jangan sampai kendor, iman jangan sampai merosot. Bulan Syawal adalah bulan yang meningkat, tidak hanya ilmu, tidak hanya amal, tapi juga iman harus meningkat. Karena iman manusia itu kadang menurun, kadang meningkat. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Al-imanu yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil maksiyah. Iman manusia itu kadang meningkat dengan cara apa? Taat kepada Allah. Tingkatkan taat kepada Allah. Takwa kita harus praktekkan, jangan hanya sekedar slogan saja. Oh, saya sudah bertakwa karena saya sudah melaksanakan puasa 30 hari. Jangan hanya sekedar klaim saja, saya sudah bertakwa, tapi tatakun. Tatakun itu kalimatnya verb, kata kerja. Artinya proses, bekerja, perbuatan, terus menerus, yufidul hal dan istimrariyah. Jangan sampai kita kendor. Sampai kapan? Sampai kita dijemput oleh ajal. Dijemput ajal kita oleh malaikat maut. Dijemput dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mestilah harus meningkat semua apapun. Apa salah satunya? Bagaimana cara kita menjaga konsistensi ibadah kita di bulan Syawal? Rasulullah SAW sudah menyampaikan, man shoma ramadhana summa atbahu sittan min syawalin kana kasiyamid dahr. Siapa yang puasa bulan Ramadan 30 hari, maka hendaklah dia berpuasa lagi 6 hari di bulan Syawal. Apa? Karena bulan Syawal ketika kita berpuasa 6 hari, sama halnya kita puasa kasiyamid dahr, puasa selama 1 year, 1 tahun. Kenapa kok bisa begitu? Allah sudah menyampaikan dalam Al-Quran, surat Al-An'am ayat 160, man ja'a bil hasanati falahu athru amthaliha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Barang siapa yang melakukan kebaikan, satu kebaikan, Allah berikan 10 kali lipat pahala. Berarti ketika kita sudah melaksanakan puasa Ramadan 30 hari, lalu kemudian dilanjutkan 6 hari, berarti itu adalah 36. 36 kali 10, 360. 360 sama halnya dengan 1 tahun. Itu maksudnya, retorikanya dalam hitungan kenapa kita mesti berpuasa di bulan Syawal ini. Lalu kemudian apa maknanya? Kenapa kita mesti harus menjaga konsistensi ibadah di bulan Syawal? Karena kita agar bisa memiliki kualitas ibadah yang kita miliki. Mungkin kita sudah selesai di bulan Ramadan, tapi apakah kita bisa disebut dengan orang yang imannya kokoh, abid? Karena tingkatan dalam ibadah itu ada 3. Ada orang beribadah itu karena pengen masuk surga. Ada ibadah itu karena orang takut sama neraka. Tapi ada orang ibadah, dia bukan karena ingin masuk surga, bukan karena takut sama neraka, tapi dia kecintaannya kepada Allah. Ilahi matlubi, ilahi maksudi, ilahi anta maksudi, waridhaka matlubi. Ya Allah, hanya engkaulah maksud dan tujuanku. Lalu kemudian waridhaka matlubi, dan ridhomu-lah yang aku cari, yang aku dambakan, ya Allah. Jadi kita beribadah, level yang paling tinggi itu adalah ibadah ketika kita mencintai kepada Allah. Sama halnya dengan di dunia ini, ada economic class, ada VIP, ada VVIP. Jadi kita mau masuk ke mana ibadah ini? Masuk ke economic class atau VIP atau VVIP? Kita yang bisa menentukan. Oleh karena itu, akhir daripada kesimpulan makna Idul Fitri ini, mestilah kita harus mengetahui dan harus merencanakan serta menentukan amal ibadah rutinitas kita itu tidak hanya sekedar pekerjaan perbuatan saja, tapi berubah menjadi sebuah amal kebaikan. Allahumma ja'alna minal ladzina istami'una fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikan kami sebagai orang-orang yang sudah mendengar dari beberapa ilmu, menjadikan semua itu adalah amal perbuatan. Allahumma ja'alna minas solihin. Ya Allah, jadikan kami sebagai orang-orang yang soleh, waj'alna minal muttaqin. Dan jadilah kami menjadi orang-orang yang bertakwa, yang lebih takut kepadamu. Karena innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Jadi kalau ada orang berilmu sekarang tidak takut kepada Allah, maka dia bukan berilmu menurut Al-Quran. Demikian yang mungkin bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan hikmah. Kita bisa ambil pelajaran dari proses pembelajaran kita di Ramadan. Dan hari ini kita sudah tidak hanya memperbaiki hubungan kita dengan Allah, tapi kita sudah lebur dengan dosa saudara kita, sudah menjadi damai, dan kita bisa meningkatkan ibadah kepada Allah. Demikian para pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah.
yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu ilaikum ila thoriqil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.